Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat trader dimanapun Anda berada. Ini video yang ke-14 ya sob, untuk pembelajaran struktur market mingguan sambil menganalisa struktur yang terbentuk. Tujuan video ini agar kita bisa menentukan di mana letak indusemen yang tepat, mengetahui BOS dan COK, dan area trading batas atas dan batas bawah. Tentunya versi padang efek ya sob, dan sambil kita melihat apakah ada entry yang baik. Tentunya bila ada, bila tidak sesuai diabaikan aja sob ya. Dan sebelum mulai, tutorial ini hanya untuk pemula yang ingin mengenal SMC lebih dalam dan menjadi pengulangan dan pengingat bagi saya. Kita mulai sob. Barisan market langsung bergerak naik. Ini cara indusemen sebelumnya. Dia membuat high baru, terus naik. Naik ini mana indusemennya? Masih sama ya sob ya. Masih yang di sini ya. Lalu dia turun, berusaha mengambil indusemen tapi tidak berhasil. Lalu dia naik. Yang ini berhasil, high ini berhasil mengambil high sebelumnya. Berarti ini ya sob ya. High ini mana indusemennya sob? Ini indusemennya. A1. Lalu dia turun, berhasil mengambil indusemen. Setelah berhasil mengambil indusemen, walaupun cuma dengan sumbu ya sob ya, tetap dikatakan yang high ini valid. Lalu dia naik, membuat high baru. Ini high-nya sob, mana indusemennya sob? Ini ya sob ya. Lalu dia naik ya sob ya. Naik. High ini mana indusemennya sob? Ini indusemennya. Oke, setelah berhasil mengambil indusemen, berarti high ini udah valid ya sob. Lalu dia turun. Sekarang kita mencari low. Dia turun. Low ini mana? Indusemennya sob? Ini ya sob. Di sini. Lalu dia naik, dia berhasil mengambil indusemen. Lalu dia turun, dia naik kembali. High ini lebih tinggi dibanding high sebelumnya sob ya. Berarti ini ada struktur nih sob. Setelah low valid, sekarang cari high. Berhasil mengambil indusemen. Yang high ini mana indusemennya sob? Ini ya sob ya. Lalu dia turun. Cuma dengan satu candle dia berhasil mengambil indusemen. Lalu dia turun. Di sini low ini mana indusemennya sob? Yang ini ya sob ya. Yang ini nih, yang di dalam ini adalah inside bar. Ingat, inside bar tidak ada pullback. Lalu dia naik, dia berhasil mengambil indusemen. Tapi nanti ini berubah nama sob. Kita buat dulu indusemen ya sob ya. Setelah low valid, kita mencari high. Lalu dia naik, membuat high baru. Ini mana indusemennya sob? Ini ya sob ya. Ini calon indusemennya. Berarti penutupan minggu kemarin tidak ada mempunyai high valid. Oke, sekarang kita gambar dulu ya sob ya, biar kelihatan. Ini terus kemari. Ke sini. Lalu ini kemari. Dia berhasil kemari, lalu dia ke atas.
yang atas belum ada high valid ya sob ya. Berarti yang ini bos. Bos. Naik. Yang ini. Ini bukan bos ya sob ya. Kenapa? Karena dia breaknya cuma sumbu. Ingat aturan baku, sumbu hanya bisa high dan low valid. Untuk bos dan choke harus break body. Karena dia gagal di sini, kita buat triple X. Dia naik, gagal, justru dia membuat di sini choke. Kenapa choke? Karena dia membreak body, struktur low valid. Choke. Change of character. Kecil ya sob ya. Kalau kecil seperti ini hati-hati ya sob ya. Lalu ini kan break sebut pertama dia sumbu, tapi disahkan dengan handle ini ya sob ya, berhasil membreak body. Di sumbu terakhir di sini apanya? Dia naik sob. Dia mana naik di sini? Nah, di sini bos. Dia berhasil membreak struktur valid break body, dan hack ini belum valid ya sob ya, karena belum ada inducementnya. Jadi choke ini gagal karena dia tidak berhasil membuat bos baru, justru dia malah naik ke atas. Berarti yang break ini dinamakan bos, melanjutkan struktur yang sebelumnya. Ya sob, kayaknya udah jelas ya sob untuk struktur. Kemarin harga emas cukup signifikan ya sob, menembus rekor baru. Ini kemungkinan dia akan naik lagi sob. Setelah naik ini baru dia turun. Kalau dia berhasil membreak naik ini, inducement yang ini ya sob ya, ini dekat ini. Kalau dia berhasil mengambil naik ini, sekarang belum berhasil ya, masih yang di candle bearish ini yang high. Oke, sekarang kita masuk ke area entry. Apakah ada sob? Kita cari batas bawah dulu sob ya. Batas bawah, area trading batas bawah. Batas atas belum ada ya sob ya, jadi kita menunggu sampai terjadi high valid, baru kita bisa menentukan di mana area-area yang bagus untuk entry. Untuk H1 masih naik ya sob ya. Sekarang kita lihat order blocknya, apakah ada. Di H1 kelihatan ya sob, tidak ada ya sob ya. Ini pun udah tersentuh ya sob ya, langsung naik dia 30, juga tidak ada. 15 juga tidak ada. 5 tidak ada yang fresh ya sob ya. Jadi kita menunggu. Kalau seperti ini kita jangan entry ya sob, karena kita ring trading kita belum ada. Kalau saya trading di dalam batas atas dan batas bawah. Minggu kemarin saya cuma 2 entry ya sob ya, cuma 2 kali entry di sini. Alasan entry kenapa? Karena dia mengambil inducement. Sini 100, di sini 300. Sesuai
Yang saya bilang minggu kemarin, saya hanya entry sell ya sob, saya menunggu. Sama yang sekarang juga tetap yang sell ya sob. Menunggu area entry, menunggu inducement diambil. Batas bawah udah dapat ya sob. Batas atas belum ada karena tidak ada high valid. Jadi kemungkinan besok seperti ini ya sob ya. Bisa jadi pembukaan dia akan buat ke atas atau dia ke bawah sob. Kalau saya ada yakin dia ke bawah sob. Ini kemari dia membalik baru dan dia turun, mengambil inducement, lalu dia ke bawah, membuat real chop. Atau yang kedua kemungkinan dia akan turun sob, dia mengambil imbalance banyak di sob ya, di bawah ini ada imbalance sampai kemari, lalu dia naik membuat pos baru. Ingat ya sob, ini hanya analisa pribadi ya sob ya. Oke sob, saya rasa cukup ya sob. Jadi minggu depan belum ada area entry ya sob ya. Jadi kita menunggu sampai terbentuk high valid. Saya minta maaf bila ada kata-kata yang salah. Tolong dikoreksi bila ada kekeliruan ya sob ya. Biar sama-sama kita belajar ya sob. Video ini bukan untuk menggurui, tetapi untuk berbagi apa yang saya ketahui. Saya harap kita bisa menjadi trader mandiri dengan analisa sendiri, tetap konsisten dengan rule masing-masing. Jangan lupa ya sob, mohon dukungannya, subscribe, dan klik tanda loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.